Salam sejahtera untuk penonton tayangan video ini. Saya masih ingin berbicara tentang masalah hukum pidana, yaitu tentang penahanan. Di tayangan-tayangan yang lalu saya udah paparkan ada beberapa jenis penahanan dan kemudian institusi mana saja yang berwenang melakukan penahanan, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Nah, tetapi mungkin perlu pemahaman-pemahaman tambahan bagi rekan-rekan, bagi masyarakat, bahkan masyarakat umumnya tentang penahanan ini. Karena kita tahu penahanan ini adalah merampas kemerdekaan seseorang. Tetapi memang di dalam undang-undang ketika ada dugaan satu tindak pidana dilakukan, memang aparat penegak hukum diberikan hak untuk merampas kemerdekaan seseorang itu. Ya, nah dalam kaitan itulah saya ingin memberikan pencerahan. Di dalam pasal 21 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kita tahu bahwa KUHP itu adalah aturan main dari pelaksanaan hukum pidana. Jadi kira-kira di sanalah diatur seperti apa tugas pokok dan fungsi dari kepolisian, seperti apa tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan, seperti apa tugas pokok dan fungsi dari hakim. Nah, di dalam KUHP itu diatur mekanismenya seperti itu. Lalu kemudian di dalam pasal 21 itu tentang penahanan, saya ingin paparkan seperti ini. Memang ada dua ketentuan ya untuk melakukan penahanan terhadap seseorang. Ya, ada dua ketentuan. Jadi misalnya ketentuan itu adalah penyidik harus mempertimbangkan situasi atau kondisi subjektif dan kondisi objektif. Nah, apa yang saya maksud dengan kondisi objektif dan kondisi subjektif? Jelas sekali diatur di dalam pasal 21 itu, kalau dia kondisi subjektifnya itu adalah penegak hukum itu diberikan kewenangan untuk menilai secara subjektif. Ya, memang di situ dikatakan secara subjektif. Apa itu? Subjektivitasnya itu apa? Misalnya penyidik boleh menahan seseorang apabila penyidik mencurigai tindak pidana yang sedang disangkakan ini akan diulangi. Itu yang pertama. Dicurigai akan diulangi. Lalu yang kedua, mungkin kalau tidak dilakukan penahanan, mungkin barang bukti ini nanti dihilangkan atau dirusak. Lalu yang ketiga, kondisi subjektifnya itu adalah misalnya tersangka ini nanti akan mempersulit jalannya pemeriksaan. Atas dasar itulah biasanya dilakukanlah penahanan terhadap seseorang. Nah, kalau kondisi objektifnya adalah itu melihat dari pasal-pasal yang disangkakan, pasal-pasal yang diduga dilakukan. Nah, kalau misalnya dugaan pelanggaran pasal itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, nah memang itu bisa ditahan gitulah ya. Seperti yang saya paparkan di tayangan yang lalu, ancaman itu adalah kira-kira pencantuman hukuman yang akan diberikan kepada seseorang apabila dia melanggar hukum. Pencantuman hukuman maksimal. Itu kira-kira pengertian sederhananya dari ancaman hukuman. Nah, kembali saya lanjutkan. Ancaman hukuman di atas 5 tahun itu memang penyidik boleh melakukan penahanan. Itu kondisi objektifnya karena sudah diatur di dalam undang-undang. Lalu kemudian dilanjutkan, ada juga sekalipun ancaman hukumannya tidak di atas 5 tahun, tapi bisa juga dilakukan penahanan. Nah,
kita tidak bisa lagi lari atau menghindar dari ketentuan itu, karena memang ketentuan itu sudah diatur. Nah, apa itu ancaman hukuman atau pasal berapa itu ancaman hukuman yang di bawah 5 tahun tapi bisa ditahan? Ya, saya mungkin sebutkan beberapa contoh saja ya. Misalnya pasal 372, itu pasal penggelapan. Lalu kemudian pasal 378 KUHP, ya bukan KUHAP, KUHP. Pasal 480 KUHP. Dan ada beberapa pasal-pasal yang lain ya di dalam pasal 21 KUHAP itu yang memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun tapi bisa ditahan. Nah, akan tetapi ini mungkin bisa menjadi diskusi panjang. Karena apa? Karena kadang-kadang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, atau misalnya dia melihat kondisi objektifnya bahwa ancaman hukumannya itu melanggar pasal yang walaupun di bawah 5 tahun bisa ditahan, tapi dalam hal ini kan sebetulnya kalau menurut perspektif kami, ada kalanya tersangka itu tidak juga harus ditahan. Nah, tetapi kadang-kadang sekalipun kita katakan tidak juga harus ditahan, tapi aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, kejaksaan melakukan saja tetap penahanan itu. Itu yang kami maksud. Dalam hal ini sebetulnya masih bisa didiskusikan. Apakah memang harus ditahan? Ya, salah satu contoh misalnya, kalau klien kita atau kalau si tersangka itu umurnya sudah tua, sudah lanjut, apakah itu harus ditahan? Apalagi misalnya ada dari jaminan dari keluarga ya yang menyatakan bahwa orang ini tidak akan mempersulit persidangan, kemudian misalnya akan merusak barang bukti. Nah, tetapi kalau barang bukti itu sendiri sudah diambil oleh penyidik, rasanya tidak mungkin untuk menghilangkan barang bukti atau merusak, karena barang bukti itu sudah diambil oleh penyidik. Lalu kemudian yang ketiga, untuk mengulangi perbuatan, ya memang ini bisa menjadi debatable, bisa menjadi perdebatan. Tapi maksud kami di situ, ada kadang-kadang situasi-situasi tertentu, kondisi-kondisi tertentu yang rasanya nggak mungkin lagi lah diulangi perbuatan ini, tetapi kadang-kadang si tersangka itu tetap ditahan. Nah, dalam kaitan itulah kami pikir perlu juga diuji. Kalau misalnya sudah kita lihat bahwa tidak mungkin ditabrak ketentuan-ketentuan yang sudah kita katakan tadi, artinya disanggupi untuk dilaksanakan, tetapi tetap juga dilaksanakan penahanan, saya pikir masyarakat dalam hal ini yang mempercayakan kepada penasihat hukumnya boleh mengajukan upaya hukum, dalam hal ini pra peradilan. Ya, terserah nanti bagaimana hakim menilai situasi itu, karena rasanya kan kasihan juga kalau orang yang sudah tua harus ditahan, atau katakanlah orang yang sedang sakit-sakitan harus ditahan. Nah, ini semacam satu wacana saja dari kami agar setiap dimensi penegakan hukum itu sama-sama kita bisa mengujinya. Kita menguji karena kadang-kadang undang-undang itu sendiri memang tidak bisa mengcover semua kepentingan masyarakat. Nah, di sanalah perlu kita menguji ketika kondisi-kondisi tertentu itu tidak diakomodir oleh undang-undang yang ada. Dan selain itu, mungkin kita juga berusaha meminimalisir adanya semacam penggunaan kewenangan yang berlebihan, ya, penggunaan otoritas yang berlebihan. Karena terus terang, ketika kewenangan-kewenangan itu diberikan secara kaku seperti itu, tidak bisa diuji, maka kemudian itu bisa menimbulkan posisi-posisi tawar, menjadi bargaining position lah bagi aparat, bagi pejabat yang berwenang. Nah,
kami banyak mengalami situasi-situasi seperti itu, biasanya digunakan untuk menekan tersangka atau keluarganya untuk mendapatkan hal-hal tertentu dari si tersangka. Itu yang harus kita hindari. Maka kami menyarankan kepada semua masyarakat, ya mungkin juga rekan-rekan penasihat hukum, untuk tidak ragu-ragu menguji keputusan yang dilakukan oleh pejabat terkait yang menggunakan otoritasnya secara berlebihan. Itu mungkin sedikit dari kami. Terima kasih.